orang Medan itu berani-berani ya, nekat-nekat gitu. Tapi yang positif ya. Oke. Nah, mantan karyawan selama 9 tahun sampai akhirnya ketemu Tri-Eye dan langsung fokus. Wah, saya juga penasaran nih, kenapa ya berani begitu ya. Oke, kita akan langsung panggil pembicara kita yang pertama, testimoni ya, narasumber dari Medan, Bronze Agency, Pak Wahyudi Ginting. Pak Yudi atau Pak Ginting panggilannya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak Frans. Ya, oke. Ya, halo, Pak. Nah, selamat siang, Pak Frans. Ya, selamat siang. Pak Yudi lagi di kantor Medan katanya? Iya, kita lagi di kantor Medan karena tadi ada acara ya di kantor 45 tahun. Kar hari ini ada acara kantor pelayanan Medan bagi-bagi sembako kepada masyarakat yang tidak mampu. Kemudian kita juga ada urusan masalah administrasi sehingga kalau mau pulang pun tadi ke rumah udah nggak sempat lagi gitu. Jadi terpaksa kita nge-zoom, ya nge-zoomnya bahasa gaulnya, nge-zoom dari kantor aja seperti itu. Oke. Pak Yudi, sebelum kita ngomongin Tri-Eye-nya, kayaknya kita cerita-cerita dulu sedikit nih Pak Yudi, boleh kenalin latar belakangnya, bagaimana ceritanya Pak Yudi dulu sebelum kenal Tri-Eye, boleh nggak ceritain sedikit Pak? Oke, ya sebelumnya saya sapa dulu teman-teman di seluruh Indonesia yang sedang mengikuti Zoom meeting hari ini. Selamat siang, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun buat PT EJ Sentral Asia Raya yang ke-45 tahun. Kita sudah berada di perusahaan yang tepat. Oke, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Wahyudi Ginting. Saya tinggal di Medan, anak udah 5. Ya, anak saya udah 5, udah cukup banyak, tapi istri masih 1. Ya, tapi nggak ada rencana untuk nambah. Jadi ini semua berawal dari tahun 2000-an sebenarnya. Kenapa saya akhirnya memutuskan untuk fight di bisnis Car Tri-Eye Networks ini. Tahun 2000 saya pernah bermain bisnis network atau bisnis multi level marketing yang jualan produk seperti itu. Lebih kurang 2-3 tahun ya ada sedikit hasil. Pada saat itu saya masih mahasiswa. Kemudian gagal, tidak lanjut di perusahaan tersebut. Kami dengan salah satu downline saya tetap bermain di beberapa multi level marketing. Sekian bulan cabut, sekian bulan gagal. Kenapa? Perusahaannya nggak kuat seperti itu. Kitanya kuat tapi perusahaannya nggak kuat. Gimana mau jalan? Nah itu. Salah satu teman saya ini akhirnya menjadi, salah satu downline saya ini akhirnya menjadi teman. Walaupun setelah saya menikah tahun 2006, saya memutuskan untuk tidak menjalankan bisnis multi level marketing lagi dan saya masuk ke dunia kerja. Ya, saya kebetulan seorang sarjana ekonomi, jadi saya pergunakan itu kertas yang selembar atau ijazah itu untuk melamar pekerjaan. Dan alhamdulillah saya diterima di perusahaan pembiayaan nasional dan sampai saat terakhir kali saya resign, saya sudah bekerja di 5 perusahaan leasing nasional. Ya, mungkin di sini tidak bisa disebut, tapi Anda semua kawan-kawan boleh cek di Facebook saya di mana saja saya sudah pernah bekerja gitu ya. 5 perusahaan leasing nasional. Tahun 2014 bulan Maret tepatnya, mantan downline saya yang menjadi teman saya menghubungi saya. Karena sudah lama, ya sudah sekian tahun tidak ada komunikasi, tiba-tiba ada telepon masuk dari teman saya tersebut, dari mantan downline saya tersebut. Saya sudah tahu, ini orang kalau nelpon udah pasti tawarin bisnis jaringan atau bisnis multi level marketing. Akhirnya saya nggak pernah angkat nomor teleponnya. Sama sekali saya nggak angkat nomor teleponnya. Berkali-kali, seminggu lebih dia telepon saya nggak angkat. Hingga terakhir kali beliau menelpon saya itu, beliau datang ke kantor saya, kemudian pinjam handphone security. Begitu lihat handphone security, nomor telepon security yang nelpon, saya angkat. Ada apa? Kemudian teman saya tersebut ngomong, saya ini bos, katanya. Ya, saya bilang, saya lagi sibuk, nggak sempat untuk ketemu. Padahal saya lagi duduk-duduk sama kawan di warung di belakang kantor. Karena memang di dunia leasing itu pasti ada tempat warung, tempat duduk atau nongkrong seperti itu. Akhirnya itu terakhir kali beliau nelpon saya Maret 2014. Ya, tidak ada komunikasi sama sekali. Ya, setelah itu sama sekali tidak ada komunikasi. Kemudian, karena saya juga sering aktif di Facebook,
saya saat itu saya lihat ada postingan orang tentang Car Free iNetworks. Kemudian Oktober 2015, ya 1,5 tahun setelah diprospek teman saya itu, Oktober 2015, saya lihat dia sudah cukup berhasil, ya sudah mendapatkan hasil. Jadi saya ini mungkin salah satu karakter orang yang melihat dulu baru percaya. Jadi kalau suatu saat kawan-kawan nanti ketemu dengan orang, pada saat prospek dia bilang, kulihat dulu kau berhasil, jawabannya Anda harus jawab tantangannya, tunjukkan hasil supaya dia percaya. Jadi karena melihat teman saya sudah berhasil, mantan dolen saya ini sudah berhasil, saya yang nelpon beliau. Ya, artinya saya menyerahkan diri seperti itu. Saya telepon, akhirnya beliau yang sudah domisili di Pekanbaru meluncur ke Medan. Meluncur ke Medan, kami ketemu di Hotel Bumi Malaya tanggal 18 Oktober tahun 2015. Ya, hingga maghrib, cerita-cerita tentang bisnis ini. Kemudian saya memutuskan untuk tanda tangan tanpa permisi kepada istri dan sebagainya. Ya, karena saya adalah kepala keluarga, apapun yang terjadi keluarga saya adalah tanggung jawab saya. Jadi saya nggak tanya-tanya itu sama istri. Karena tujuannya kan baik, investasi, menabung untuk dana pensiun seperti itu. Masa saya sekian tahun bekerja nggak ada tabungan? Nah, akhirnya setelah tanda tangan, hal yang pertama saya lakukan adalah pelajari dulu perusahaan dan juga sistemnya. Jadi ibaratnya seperti ini, banyak orang bilang saya pelajari dulu, ya nanti bergabung. Kalau saya katakan, Bapak Ibu sekalian, Anda kalau ada yang nonton Zoom ini, yang belum bergabung, jangan pernah pelajari dulu baru mendaftar. Mendaftar dulu baru pelajari, sama seperti kita waktu masuk sekolah. Waktu masuk sekolah dulu kita kan daftar dulu baru belajar. Begitu juga di sini. Saya masuk, saya daftar, baru saya pelajari. Saya lihat kekuatan perusahaan sebesar apa. Ini perusahaan benar-benar luar biasa. Salim Group, siapa sih yang nggak tahu Salim Group? Kalaupun orang belum kenal Salim Group, banyak yang belum kenal Salim Group, siapa yang nggak tahu Indofood seperti itu? Nah, itu pegangan pertama saya. Kemudian saya lihat produk ini unit link. Ya, unit link artinya investasi dan juga asuransi. Saya fokus ke investasinya. Seperti itu. Untuk seperti yang saya katakan tadi, saya anggap aja ini dana pensiun. Saya anggap aja saya ini bekerja, potong gaji selama 5 tahun, berikutnya nanti saya sudah punya investasi untuk masa depan keluarga saya. Kemudian saya lihat marketing plan-nya. Kalau dulu jual-jual produk aja bisa, harus tutup poin, jual produk, pakai modal lagi, saya bisa menjalankan bisnisnya. Masa ini hanya untuk investasi? Nggak bisa. Mengajak orang investasi nggak bisa. Saya putuskan ini perusahaan luar biasa, sistem yang sangat sederhana. Akhirnya tanggal 23 Oktober 2015, saya memutuskan resign kerja dan fight di bisnis ini. Artinya apa? Kenapa saya harus resign kerja? Ibaratnya saya mendarat di sebuah pulau, menaiki sebuah perahu. Begitu nyampe di pulau tersebut, saya langsung bakar perahunya. Untuk apa? Supaya apapun yang terjadi di pulau itu, saya nggak punya pikiran untuk kembali dengan perahu tersebut. Nah, jadi kalaupun omset saya drop, turun, atau apapun yang terjadi di Car Free iNetworks, saya tidak punya pikiran lagi untuk kembali menjadi karyawan. Nah, itu dasarnya saya memutuskan untuk bergabung di bisnis Car Free iNetworks ini, dan juga memutuskan resign di bisnis ini, Pak Frans. Baik, wah ceritanya seru banget ya. Yang penting kalau Pak Yudi join dulu baru belajar. Iya, kayak sekolah. Ini kayaknya model nekatnya ini udah dari lahir memang sudah nekat ini modalnya. Ya, orang Sumatera harusnya seperti itu. Join dulu baru belajar, resign dulu baru ngejar hasil. Iya, benar. Oke. Tapi terbayar lunas dong? Alhamdulillah Pak Frans, sangat terbayar lunas. Ya, sangat terbayar lunas ya. Oke. Ya, tapi masalahnya mungkin ya kita ngobrol sedikit deh Pak Yudi. Ya, senekat-nekatnya, tapi kan tetap pasti ada tantangan yang terjadi juga dong, ada prosesnya kan. Benar. Bukan berarti nekat mulus semuanya saja gitu. mulus ya kan. Nanti orang pikir, oh kalau gitu saya nekat aja supaya nggak ada tantangannya. Tapi kalau yang gimana?
saya berani nekat untuk resign karena ada modal ya Bapak sekalian, teman-teman yang sedang nonton ini, jangan asal resign aja gitu. Jangan Oke. asal resign aja. Saya kan punya basic, pernah main seperti yang saya katakan tadi, dulu jual-jualan aja saya bisa, pakai tutup poin, pakai jualan, keluarin modal bisa gitu. Tapi kalau yang nggak punya basic, main di bisnis MLM, jangan coba-coba. Saya nggak sarankan. Nanti istri Anda kejar-kejar saya ya kan. Ini gara-gara nonton Zoom kemarin, putuskan resign ya kan. Jangan. Oke, oke. Nah, karena itu kita sedikit buka-bukaan nih Pak Yudi ya. Ya 5 menit lah, 5 menit kurang lebih ya. Eh, yang di prospek itu di awal-awal siapa? Teman lama, mantan downline, mantan upline, atau mantan pacar atau Iya benar. Yang pertama kali saya prospek itu, pertama itu dulu keluarga. Ya, keluarga saya, walaupun katanya keluarga itu sulit, tapi keluarga itu juga kadang-kadang kalau kita sampaikan, mereka gabung kok. Gabungnya kenapa? Mungkin karena kasihan gitu. Ya, karena kasihan. Paling mereka cuma ngingatin aja, jangan nanti gagal lagi gitu. Ya, jangan nanti gagal lagi. Ya, ibaratnya kan jangan sampai terjadi hal yang berulang. Dulu masuk ini gagal, masuk ini gagal, masuk ini gagal. Nah, kita kan nggak boleh putus asa, nggak boleh trauma seperti itu. Kita harus mencari segala sesuatu apapun itu yang cocok dengan kita. Ya, terus berusaha, jangan pernah menyerah supaya kita bisa mendapatkan bisnis yang sesuai dengan kita. Memang butuh proses. Oke. Jadi saya prospek saudara, kemudian kalau teman-teman banyak sih yang nggak ini, yang nggak mau gitu. Mereka merasa enak setiap bulan, setiap tanggal 1 dapat gaji, ya kan, mereka merasa nyaman. Kemudian saya prospek juga teman-teman dulu yang pernah bermain di bisnis jaringan, banyak juga yang menolak. Bahkan lebih banyak yang bergabung di bisnis ini orang yang baru kita kenal. Kebetulan karena bisnis saya di leasing ya, atau perusahaan pembiayaan kan sering nongkrong tuh di warung kopi. Jadi setiap duduk di warung kopi, siapapun itu ketemu cerita-cerita pasti saya prospek. Dan akhirnya mereka bergabung, bulan pertama saya bergabung langsung dapat double elite. Ya, saat itu double elite-nya memang masih kecil, 460.000 kalau nggak salah ya, 460.000. Jadi total bonus yang saya terima hanya 1.400.000 rupiah, seperti itu Pak Fran. Oke. Nah, kalau Pak Yudi dulu pernah di bisnis jaringan, gimana? Di 3i lebih nyaman? Apa bedanya? Yang dirasakan Pak Yudi gimana? Ini bukan Jauh lah. jauh ya? Jauh, makanya saya di sini memang udah cukup lama ya, tapi saya cukup sangat bersyukur. Saya di sini sudah 4,5 tahun, tetapi dari sekian bisnis multi level yang saya jalankan, di bisnis ini hampir dibilang saya nggak pernah mengeluh gitu, sangat enjoy, sangat enjoy. Kenapa? Nggak ada beban kan? Kita nggak punya beban, nggak harus mikirin akhir bulan tutup poin. Sangat Oh, enjoy. Jadi kalau saya bilang seperti ini, nikmat bisnis mana lagi yang kau dustakan seperti itu? Ini udah bisnis paling nikmat. Ya, bisnis paling nikmat. Anda nggak capek jualan, nggak capek tutup poin, tidak dibuat repot seperti itu. Ya, jadi ini oke. sangat-sangat nyaman Pak Bran. Oke. Sangat nikmat. Ya, dan mungkin memang sekedar untuk catatan tambahan, meskipun ini konsepnya jaringan, tapi di 3i ini kita sebenarnya adalah insurance ya, Benar, bukan benar. multi level marketing yang seperti di sana ya. Ah, Ya, oke. Nah, terus terakhir mungkin gimana rasanya waktu kemarin naik pertama kali bronze agensi? Masih ingat nggak gimana rasanya, Pak? sangat 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 ingat. Jadi sebelum ke perasaan naik bronze seperti ini, masalah insurance tadi saya memang nggak ada basic ya, nggak ngerti itu apa yang namanya asuransi. Jadi setiap prospek itu ada hal yang tidak saya ketahui, itu saya telepon langsung mantan downline saya yang sekarang jadi upline saya. Ya, artinya dulu murid saya, sekarang guru saya seperti itu. Jadi prinsipnya siapapun dia, walaupun dulu itu adalah downline saya, tetapi sekarang posisinya adalah upline saya harus tetap belajar. Saya harus kosongkan kelas belajar supaya suatu saat bisa sama-sama berhasil di bisnis ini. Jadi begitu naik posisi bronze itu sesuatu yang sangat luar biasa. Karena kan bonus bronze itu di atas 5 jutaan, di atas 4 jutaan dulu saya terima pertama kali jadi bronze. Ya, kalau sekarang udah lebih dari 2 kali lipatnya. Jadi
pada saat pertama kali saya juga berani memutuskan resign, yang pertama karena bonus sponsor tadi. Ya, kita jalani, kita ajak orang, kita dapat bonus sponsor 3 tahun, itu menarik. Yang kedua, saya kembali sedikit ya, yang membuat saya juga memutuskan untuk resign, saya dulu kerja gajinya itu lebih kurang 3 juta. 3 juta, jadi saya lihat leader agency aja penghasilannya bisa sama gaji saya sekarang. Jadi untuk apa saya harus kerja pergi pagi pulang sore, pergi pagi pulang sore? Kadang gaji saya potong di setengah gara-gara telat setiap pagi seperti itu. Mending saya kerjain bisnis ini. Nah, jadi begitu ketemu posisi bronze, dapat posisi bronze itu sangat luar biasa. Penghasilannya 2 kali lipat yang saya dapatkan. Jadi setelah naik posisi bronze itu, saya anggap ini adalah awal dari perjuangan. Ya, awal dari perjuangan, langkah awal di bisnis ini untuk mencapai posisi-posisi berikutnya. Seperti itu Pak Pran. Oke, baik. Saking mudahnya 3i, meskipun ini asuransi belum pernah punya latar belakang, tetapi terbukti sistem 3i mudah ya, mudah dikerjakan sehingga sedikit-sedikit ya mengenai asuransi tinggal tanya dengan tanya agen yang di atasnya lagi ya. Uh-huh. Oke, ya baik. Pak Yudi, kita sudah habis durasinya. Saya berikan waktu sedikit lagi deh buat closing statement. Silakan Pak Yudi. Oke, untuk teman-teman, saudara-saudara yang nanti menonton Zoom ini atau melalui YouTube yang belum bergabung, saya sarankan ambil keputusan Anda segera bergabung. Kenapa? Karena menunda itu adalah masalah. Jangan sampai seperti saya, ada sedikit penyesalan karena bergabung 1,5 tahun setelah di prospek. Seandainya saya mengambil keputusan Maret 2014 yang lalu, saya yakin ya mungkin posisi saat ini minimal sama seperti upline saya atau mantan downline saya yang mengajak saya, yang nanti Anda juga akan ketemu setelah sesi saya ini. Kemudian, Bapak sekalian, bagi kawan-kawan yang saat ini sedang berjuang, karena di Medan ini ada juga teman-teman yang sudah posisi bronze tapi down karena mungkin kondisi omsetnya tidak stabil atau karena mungkin jaringannya runtuh, atau mungkin terlalu lama di posisi bronze, saya katakan tetaplah bersyukur Bapak sekalian. Tetaplah bersyukur. Anda dan saya, kita semua pasti ingin cepat meraih posisi-posisi berikutnya. Tetapi karena situasi dan kondisi, tidak bisa membuat kita cepat meraih posisi tersebut. Jadi saran saya, atau yang saya lakukan, tetaplah lakukan ini dengan konsisten. Ya, konsisten adalah kunci Anda bersyukur menjalankan bisnis ini. Pakai filosofi air. Air setetes itu bisa meluangi semen yang begitu keras apabila dia tetap konsisten jatuh di tempat tersebut. Jadi kalau kita tetap konsisten di bisnis ini, bertahan di bisnis ini, jangan pernah menyerah, yakinlah, walaupun hari ini kita tidak bisa berlari, berjalanlah Bapak sekalian. Walaupun kita tidak bisa berjalan, merangkaklah. Tidak bisa merangkak, merayaplah, yang penting kita pasti sampai di puncak kesuksesan bersama Car 3i Network. Go Crown!